Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, sholatan wa salaman laka ya Habibullah. Perkenalkan, nama saya Putri Nafiza. Dan Sinta Bella. Di sini kami mahasiswa Universitas Ibrahimi Prodi Sistem Informasi semester 7 akan mempresentasikan tugas UTS kami yang berjudul Analisis Lingkungan Organisasi dengan Studi Kasusnya. Next. Nah, pengertian dari analisis lingkungan organisasi itu sendiri adalah proses mengevaluasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi. Yang kedua, mencakup faktor internal dalam organisasi dan eksternal, yaitu yang ada di luar organisasi. Yang ketiga, membantu organisasi merencanakan strategi yang efektif dan adaptif terhadap perubahan. Oke, itu adalah analisis secara global. Lanjut ke jenis-jenis lingkungan organisasi. Nah, lingkungan organisasi di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu lingkungan internal, di mana lingkungan internal ini merupakan faktor yang ada dalam organisasi, baik itu berupa budaya, struktur, sumber daya manusia, teknologi, dan juga sistem manajemen. Yang kedua adalah lingkungan eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar organisasi. Seperti apa? Example-nya itu seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, dan juga persaingan yang ada di luar lingkungan organisasi. Lanjut. Baik, lingkungan internal sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan internal yang pertama yaitu budaya organisasi, seperti nilai, norma, dan perilaku yang dibentuk di dalam organisasi. Yang kedua yaitu struktur organisasi, seperti pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi. Yang ketiga, sumber daya manusia atau SDM, meliputi keterampilan, kompetensi, dan motivasi karyawan. Yang keempat yaitu teknologi, meliputi perangkat dan sistem yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Yang kelima yaitu sistem manajemen, proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian dalam organisasi. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal, faktor yang meliputi lingkungan eksternal yaitu yang pertama faktor ekonomi, seperti kondisi pasar, inflasi, tingkat pengangguran, dan kebijakan fiskal. Yang kedua yaitu faktor sosial dan demografi, meliputi tren sosial, budaya, perubahan demografi, dan pola hidup konsumen. Yang ketiga itu faktor politik dan hukum, meliputi peraturan pemerintah, kebijakan pajak, hukum ketenaga kerjaan, dan stabilitas politik. Yang keempat yaitu faktor teknologi, perkembangan teknologi yang baru yang dapat mengubah cara beroperasi. Yang kelima yaitu faktor persaingan, kehadiran pesaing dalam analisis kekuatan mereka di pasar. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya, mengapa analisis lingkungan mengapa analisis lingkungan organisasi ini penting untuk dianalisis? Kenapa? Karena yang pertama, identifikasi peluang dan ancaman, kita itu bisa mengetahui tren pasar, teknologi baru, dan regulasi yang mungkin menguntungkan atau mengancam. Yang kedua, perencanaan strategis. Di dalam organisasi itu, analisis seperti ini akan membantu dalam merancang strategi yang responsif terhadap perubahan internal dan eksternal yang sudah kami sebutkan barusan. Yang ketiga, adaptasi dan inovasi. Nah, analisis ini memungkinkan organisasi untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar dan lingkungan yang dinamis, sehingga tidak kehilangan tren dan juga perkembangan-perkembangan yang ada di luar lingkungan lingkungan organisasi. Yang keempat, pengelolaan resiko. Membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan cara mengurangi dampaknya. Oleh karena itu, analisis lingkungan organisasi ini sangat penting bagi para teman-teman yang ingin mengelola manajemen organisasi. Selanjutnya, next. Langkah-langkah apa saja yang kita perlukan dalam menganalisis lingkungan organisasi? Yang pertama, ada identifikasi faktor-faktor lingkungan. Tentukan faktor internal dan eksternal yang relevan. Yang kedua, pengumpulan data, di mana kita harus mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis melalui riset pasar, survei karyawan, laporan keuangan, dan juga lain-lain. Yang ketiga, evaluasi dampak. Kita sebagai
organisatoris tentu harus menentukan bagaimana masing-masing faktor yang bisa mempengaruhi kepada organisasi itu apa saja dampak-dampak yang akan berefek kepada organisasi. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Gunakan alat analisis seperti Pestel atau analisis SWOT untuk memahami hubungan antar faktor. Yang kelima, perencanaan tindakan, di mana berdasarkan hasil analisis kita akan menemukan hasil atau langkah-langkah selanjutnya agar organisasi yang kita emban akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Lanjut. Baik, di sini studi kasusnya adalah studi kasus dari analisis lingkungan organisasi pada PT Freshmart. PT Freshmart adalah perusahaan retail yang menjual produk bahan makanan segar dan kebutuhan rumah tangga. Perusahaan ini telah beroperasi selama 10 tahun dan memiliki 25 gerai di 3 kota besar. Dalam 2 tahun terakhir, penjualan menurun sebesar 12% per tahun, dan perusahaan mulai menyadari adanya perubahan besar di lingkungan eksternal maupun internal. Untuk menentukan strategi baru, manajemen memutuskan melakukan analisis lingkungan organisasi secara komprehensif. Analisis lingkungan internal yang pertama yaitu memiliki pemasok lokal yang kuat dan stabil. Yang kedua, reputasi baik dalam kualitas produk segar. Yang ketiga, teknologi penyimpanan dingin atau cold storage modern. Yang kedua yaitu analisis lingkungan secara eksternal. Yang pertama, tren belanja online bahan makanan meningkat 40% pasca pandemi. Yang kedua, program pemerintah untuk mendukung UMKM pangan lokal. Yang ketiga, pasar urban terus bertumbuh menciptakan segmen pelanggan baru. Nah, solusi atas studi kasus di atas yaitu A. Transformasi digital awal. Yang pertama yaitu membuat website pemesanan sederhana dan integrasi dengan aplikasi pesan antar seperti GoFood, GrabMart, Shopee Food, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengimplementasikan sistem kasir modern atau POS agar data penjualan lebih akurat dan cepat dianalisis. B. Perbaikan pengalaman pelanggan di toko. Yang pertama yaitu menata ulang layout toko agar alur belanja lebih jelas. Yang kedua, menambahkan signet harga yang lebih besar dan mudah dibaca. Yang ketiga, meningkatkan kebersihan dan penataan produk segar. C. Quick Promotion Program. Yang pertama yaitu memberikan diskon mingguan untuk produk kebutuhan pokok. Yang kedua, membuat paket hemat untuk menarik pelanggan sensitif harga. Yang ketiga yaitu program belanja 3 gratis 1 untuk stok produk melimpah. Kesimpulannya, pentingnya melakukan analisis lingkungan organisasi yaitu yang pertama, memberikan wawasan yang mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang kedua, membantu organisasi mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang cepat di pasar dan dunia bisnis. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan strategi yang lebih efektif. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung di komen di bawah ini ya. Baik, saya Putri Nafiza. Dan saya Sinta Bella. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.